Andi Cahyadi, warga negara Indonesia, korban penganiayaan oleh warga negara Singapura Wen Hai Guan, mendatangi Komisi Kejaksaan untuk mencari keadilan. Komisi Kejaksaan pun menyatakan segera memproses laporan Andi Cahyadi. Sebenarnya sudah kami tindak lanjuti dan sudah juga ada respon dari Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta kaitan laporan pertama ya menyangkut penanganan kasus itu. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis seorang WNA pelaku penganiayaan dengan hukuman 6 bulan penjara. Ya, fakta baru terkuak dari sidang lanjutan dugaan penganiayaan yang dilakukan warga negara asing Wen Hai Guan terhadap WNI Andi Cahyadi. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menguak bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu orang. Keadilan memang butuh untuk diperjuangkan, seperti yang terjadi pada kasus warga negara Tiongkok yang diseret ke pengadilan karena menganiaya warga Jakarta Utara. Ternyata terdakwa Wen Hai Guan, maksud kami, tidak dijebloskan ke tahanan. Untuk soal ini, jaksa penuntut umum mengaku sudah ada pertimbangan hukum. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap warga negara asing, Wen Hai Guan Andi Cahyadi kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 23 November 2021. Sementara warga negara asing Wen Hai Guan saat ini ditetapkan berstatus DPO atau Daftar Pencarian Orang oleh Kejaksaan Negeri Utara. Jakarta Utara menetapkan seorang warga negara Singapura masuk daftar pencarian orang atas kasus penganiayaan seorang WNI. Pasalnya meski telah berkekuatan hukum tetap sejak April 2021, terpidana tidak diketahui keberadaannya. Udah keluar TPO belum? Juga nggak tahu. Tolong ya, minta putihnya. Orangnya udah menarikan diri. Kan? Kenapa nggak dieksekusi? Kan? Udah 5 bulan. Saya minta keadilan. DPO juga kita lagi proses ini. Nah, kalau udah red notice kan otomatis itu udah dicari. Cuman karena keberadaannya kita belum pastikan, baru dari pihak penjamin. Artinya kalau kita belum dapat pastikan kan memang tepat kita lebih bagus pakai red notice. Hadir di persidangan sebagai tersangka, Wen Hai Guan semestinya dihukum kurungan penjara. Tapi entah bagaimana, Wen Hai Guan tidak ditahan. Sementara tidak ditahan, Wen Hai Guan justru melaporkan saya balik ke polisi. Saya harus hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tapi anehnya, belum juga saya di BAP, saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani masa tahanan 24 jam. Ketidakadilan berlanjut saat kasus ini dilimpahkan ke Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa Diova menjebloskan saya ke rutan selama 44 hari. Lalu berlanjut, saya menjadi tahanan kota. Padahal belum ada ketok palu dari hakim. Sementara Wen Hai Guan yang jelas sudah diputus hukuman penjara 6 bulan, tak pernah menjalani masa hukumannya. Beberapa waktu yang lalu di pengadilan, jaksa penuntut umum menuntut saya dengan 1 tahun pidana penjara atas kasus ini. Sebenarnya, ini cukup menggelitik sekaligus ironi. Karena faktanya, saya sudah menjalani masa hukuman untuk kasus yang sama pada 2019 silam. Saat ini, saya, Andi Cahyadi, warga negara Indonesia, tengah menjalani proses hukum atas tuntutan kasus penganiayaan terhadap warga negara asing, Wen Hai Guan. Saya tentu terus berjuang untuk keadilan. Kali ini, saya mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara agar kejaksaan segera bisa mengeksekusi terdakwa Wen Hai Guan atas tuntutan penganiayaan terhadap saya pada 2018 yang lalu. Setiap warga negara berhak mendapat kesamaan kedudukan hukum. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Tapi, apakah itu juga berlaku bagi saya?
Jakarta Utara menetapkan seorang warga negara Singapura masuk daftar pencarian orang atas kasus penganiayaan seorang WNI. Pasalnya meski telah berkekuatan hukum tetap sejak April 2021, terpidana tidak diketahui keberadaannya. Bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI pada 23 April 2021, namun belum dilakukan eksekusi atau penahanan. Udah keluar TPO belum? Juga nggak tahu. Tolong ya, minta putihnya. Orangnya udah menarikan diri. Kan, kenapa nggak dieksekusi? Kan, udah 5 bulan. Saya minta keadilan. DPO juga kita lagi proses ini. Nah, kalau udah red notice kan otomatis itu udah dicari. Cuman karena keberadaannya kita belum pastikan, baru dari pihak penjamin. Artinya kalau kita belum dapat pastikan kan memang tepat kita lebih bagus pakai red notice. Nah, red notice itu kan bukan, nanti red notice itu begitu sampai mereka kalau ditemukan baru dikabari. Pidana Wen Hai Guan divonis 6 bulan penjara atas penganiayaan kepada Andi Cahyadi. Namun belum sempat menjalani hukuman, warga negara asing telah kembali ke negara asalnya di Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Dikeluarkannya red notice untuk Wen Hai Guan apakah menjadi harapan baru? Kasus ini bermula sekitar 2018 yang lalu, saat Wen Hai Guan melakukan penganiayaan terhadap saya di kediaman saya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hari itu Wen Hai Guan berkali-kali mengancam akan membunuh saya, dan berkali-kali juga dia menghajar saya. Pemicunya adalah sengketa piutang. Setelah pada 2019 saya menjalani masa hukuman, saya yang memiliki bukti visum atas penganiayaan yang dilakukan Wen Hai Guan, akhirnya melaporkan balik Wen Hai ke Polda Metro Jaya. Pada 2020, polisi lantas menetapkan Wen Hai Guan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Kasus kemudian berlanjut hingga pengadilan, di mana majelis hakim memvonis Wen Hai dengan pidana penjara selama 6 bulan karena dinyatakan bersalah. Namun pasca dinyatakan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, Wen Hai justru melarikan diri ke negara asalnya, Singapura. Ia tak pernah benar-benar menyelesaikan masa hukumannya. Betulkah ini menjadi harapan baru bagi saya? Tentu saya berharap Wen Hai bisa segera menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya, seperti saya yang juga telah menjalani proses hukum. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa Wen Hai Guan bisa dengan mudah melenggang dari jerat hukum? Proses hukum ini sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun. Atau bahkan 2 tahun lebih. Ada apa dan siapa yang perlu bertanggung jawab? Wen Hai Guan berkilah dirinya sedang dalam kondisi sakit sehingga mengharuskan dia tetap berada di Singapura. Tetapi kekuatan hukum tetap pengadilan semestinya dipatuhi oleh siapapun. Kasus ini berawal saat korban yang hendak berkunjung ke rumah pacarnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dihadang oleh Nantikan terus perjuangan saya, Andi Cahyadi, di channel Ruang Keadilan 008.